Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani adalah untuk hidup bersatu dengan Kristus secara intim. Secara istimewa, di dalam perayaan Ekaristi, kita diundang oleh Tuhan untuk semakin dekat dengan Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, sejauh mana kita memahami peristiwa Ekaristi yang sangat mengagumkan itu? Saya mengajak kita semua untuk belajar bersama dengan Santo Yohanes Maria Vianney yang sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi Ekaristi di dalam kehidupannya dengan sangat baik. Santo Yohanes Maria Vianney, dia mengatakan demikian, segala pekerjaan baik digabung menjadi satu masih tidak sebanding nilainya dengan kurban kudus misa. Sebab segala pekerjaan baik itu adalah karya manusia, sementara misa kudus adalah karya Allah. Kemartiran tak ada artinya dibandingkan kurban misa. Kemartiran adalah kurban bagi Tuhan, misa adalah kurban Allah yang menjadi manusia atas tubuhnya dan darahnya. Oh, betapa luar biasanya seorang imam. Andai ia memahaminya, pastilah ia akan mati. Tuhan taat padanya. Ia mengucapkan 2 patah kata saja, maka Kristus turun dari surga atas perintahnya dan menghadirkan diri dalam rupa hosti kecil. Allah Bapa memandang ke altar. Inilah anak yang kukasihi, sabdanya. Kepadanya lah aku berkenan. Tuhan tak dapat menolak jasa-jasa persembahan kurban ini. Jika kita memiliki iman, kita akan melihat Tuhan yang tersembunyi dalam diri imam, bagaikan cahaya di balik kaca, bagaikan anggur bercampur air. Setelah konsekrasi, ketika dengan jari-jariku aku menggenggam tubuh Kristus yang Maha Kudus, dan ketika aku putus asa memandang diriku yang tak layak apapun terkecuali neraka, aku berkata pada diriku sendiri, jika saja setidak-tidaknya aku dapat membawa dia besertaku, neraka akan terasa menyenangkan bersamanya. Aku akan merasa puas walau harus menderita di sana selama-lamanya, asal saja ia besertaku. Tetapi jika demikian, tidak akan ada lagi neraka. Api cinta kasih akan membinasakan api ketidakadilan. Betapa mengagumkan. Setelah konsekrasi, Allah yang baik ada di sana, sama seperti ia ada di surga. Jika saja manusia memahami sepenuhnya misteri ini, pastilah ia akan mati karena cinta. Tuhan berbelas kasihan kepada kita karena kelemahan-kelemahan kita. Suatu ketika seorang imam setelah konsekrasi sedikit ragu apakah beberapa patah kata yang diucapkannya dapat membuat Kristus turun ke atas altar. Pada saat itu ia melihat hosti berubah menjadi merah dan korporal ternoda oleh darah. Jika seorang mengatakan kepada kita, baru saja terjadi seorang mati hidup kembali, maka berlarilah kita secepat kilat untuk menyaksikannya. Tetapi tidakkah konsekrasi yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan jauh lebih ajaib daripada seorang mati yang hidup kembali? Kita harus senantiasa bersujud setidak-tidaknya 1/4 jam guna mempersiapkan diri kita agar dapat ikut ambil bagian dalam misa dengan baik. Kita patut merendahkan diri di hadapan Tuhan, seturut teladannya merendahkan diri sedemikian rupa dalam sakramen Ekaristi. Dan patutlah pula kita memeriksa batin kita, karena kita harus berada dalam keadaan rahmat agar dapat ikut ambil bagian secara pantas dalam perayaan misa. Jika saja kita memahami nilai kurban kudus misa, atau jika kita mempunyai iman, pastilah kita ikut ambil bagian di dalamnya dengan jauh lebih antusias. Anak-anakku, ingatkah kalian akan kisah yang aku ceritakan kepada kalian tentang seorang imam kudus yang berdoa bagi sahabatnya? Tuhan telah, tampaknya demikian, membuatnya tahu bahwa sahabatnya itu berada di api penyucian.
muncul dalam benaknya bahwa tak ada yang lebih baik yang dapat dibuatnya selain daripada mempersembahkan kurban kudus misa bagi jiwa sahabatnya itu. Ketika tiba saat konsekrasi, ia menggenggam hosti di tangannya sambil berkata, "Oh Allah yang kudus dan kekal, marilah kita saling tukar-menukar. Padamu ada jiwa sahabatku yang ada di api penyucian, sementara padaku ada tubuh putramu yang dalam genggamanku. Baiklah engkau bebaskan jiwa sahabatku, dan aku akan mempersembahkan jiwa sahabatku, dan aku akan mempersembahkan putramu kepadamu dengan segala jasa atas sengsara dan wafatnya." Sesungguhnya, pada saat imam mengangkut hosti kudus, ia menyaksikan jiwa sahabatnya terangkat ke surga, sepenuhnya kemilau dalam kemuliaan. Jadi anak-anakku, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah yang baik, mari melakukan hal yang sama. Setelah komuni kudus, kita persembahkan kepadanya putranya yang terkasih dengan segala jasa atas sengsara dan wafatnya. Allah tak akan dapat menolaknya lagi. Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, inilah katekesi singkat dari Santo Yohanes Maria Vianney tentang Ekaristi Kudus. Semoga kita sungguh semakin mencintai Ekaristi. Kita terlibat di dalamnya. Kita menyambutnya dengan penuh dengan penyerahan diri. Percayalah saudara-saudaraku, Ekaristi Kudus, kehadiran Yesus yang sungguh nyata, membawa kita kepada pembaharuan diri, pada pertobatan dan kepada kesatuan yang intim dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.